Shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita bertemu lagi di minggu yang baru. Kita percaya bahwa setiap minggu ada kasih karunia Tuhan yang baru bagi kita. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Saya membaca ayat yang genap, kemudian Bapak Ibu bisa membacakan ayat yang ganjil. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah pemberian yang istimewa. Bapak Ibu saudara, semua orang bisa memberi, tetapi tidak semua pemberian itu adalah pemberian yang istimewa. Amin. Siapa saja bisa memberi, tapi tidak semua pemberian itu istimewa. Ada orang yang memberi karena memiliki banyak atau memiliki kelimpahan, sehingga dia harus memberi kepada orang lain. Ada juga orang yang memberi karena mungkin tidak ada lagi tempat untuk menyimpan atau tidak bisa digunakan lagi, jadi dia harus memberi kepada orang lain. Ada juga orang yang memberi karena merasa kasihan kepada orang atau karena kasihan sehingga dia harus memberi kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberian seperti ini adalah pemberian yang baik, tetapi pemberian ini memiliki alasan tertentu mengapa kita harus memberi. Jadi memberi karena memiliki banyak. Kalau begitu bagaimana dengan orang yang tidak memiliki banyak? Apakah dia tidak bisa memberi? Bisa jadi. Ada juga yang memberi karena kasihan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak memiliki belas kasihan? Apakah mereka juga bisa memberi kepada orang lain? Orang juga memberi karena merasa tidak bisa digunakan lagi. Lalu bagaimana dengan orang yang memiliki kekurangan? Apakah mereka juga bisa memberi kepada orang lain? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana cara memberi yang benar dan memberi di mana pemberian kita itu bisa dikatakan pemberian yang istimewa. Pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 6 pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-12, bagaimana memberi dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, supaya pemberian kita dikatakan istimewa, hal yang pertama adalah memberi dengan kerelaan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-7, di situ firman Tuhan katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi
orang yang memberi dengan sukacita. Hal yang pertama, memberi dengan kerelaan. Yang dimaksud dengan ayat firman Tuhan di sini memberi dengan kerelaan. Yang pertama adalah memberi dengan penuh penyerahan. Jadi ketika kita memberi seolah-olah kita melepaskan hak kita yang milik kita menjadi milik orang itu. Ketika kita memberi, kita menyerahkan sepenuhnya apa yang kita beri kepada orang itu. Waktu kita memberi, dikatakan firman Tuhan bahwa jangan dengan sedih hati. Sedih hati artinya bisa jadi ketika kita memberi di depan orang itu dengan senang hati. Tetapi ketika kita sampai di rumah hati kita sedih. Kita merasa kecewa, kita merasa dirugikan. Nah ini namanya sedih hati. Yang dimaksud dengan firman Tuhan, kita memberi dengan hati yang sukacita. Di dalam ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi dengan kerelaan hati artinya tidak menuntut suatu paksaan. Di dalam kalimat berikut dikatakan atau karena paksaan. Jadi tidak memberi dengan suatu paksaan, dipaksa oleh orang lain, dipaksa oleh teman atau orang-orang di sekeliling. Atau kita melihat sekeliling kita memberi, kita pun ikut-ikutan memberi. Padahal sebenarnya tidak dengan rela hati. Yang dimaksud dengan firman Tuhan adalah dari dasar hati kita, kenapa kita harus memberi kepada orang lain. Tuhan menginginkan kita memberi dengan hati yang rela, hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan penyerahan. Seolah-olah yang kita berikan bukan lagi milik kita, tetapi milik orang lain. Dan seringkali di dalam kehidupan kita, kita memberi mungkin kepada satu orang, tapi kadang-kadang kita menceritakan kepada 10 orang. Nah, ini hal yang salah. Yang Yesus ajarkan kepada kita adalah waktu kita memberi. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui oleh tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maksud Tuhan Yesus adalah ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan hati yang rela, dengan tidak perlu kita membicarakan kepada banyak orang supaya orang tahu bahwa kita adalah orang yang dermawan. Tetapi dibilang firman Tuhan, kalau engkau melakukan yang tersembunyi, maka Allah adalah Bapamu melihat dengan tersembunyi akan membalas segala kebaikanmu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita memberi dengan segala kerelaan hati kita, tidak perlu semua dunia tahu bahwa kita memberi kepada orang lain. Tetapi Tuhan tahu bahwa ketika kita memberi dengan kerelaan diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Di situ firman Tuhan berkata bahwa jemaat di Efesus adalah orang-orang yang sangat miskin secara materi, tetapi secara hati mereka memiliki kekayaan yang luar biasa. Mereka kaya secara hati sehingga mereka berlomba-lomba untuk memberi kepada orang lain. Paulus memuji mereka, Paulus menekankan kepada mereka apa yang Yesus katakan bahwa terlebih baik memberi daripada menerima. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Seolah-olah kita lihat bahwa di sini Yesus mengatakan bahwa konsep bahagia adalah ketika kita memberi kepada orang lain. Ketika kita memberi dengan kerelaan hati, ketika kita memberi dengan hati yang tulus, ketika kita memberi dengan suatu keikhlasan tanpa paksaan, maka dikatakan bahwa kita beroleh kebahagiaan di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan menginginkan kita memberi dengan kerelaan hati? Karena segala sesuatu datang dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberi berkat kepada umatnya. Tuhan yang memelihara umatnya. Tuhan yang memberi kelimpahan kepada umatnya. Sebab itu ketika firman Tuhan memerintahkan kepada kita, hendaklah engkau memberi dengan kerelaan hati. Jangan dengan paksaan, jangan dengan sedih hati. Karena Allah melimpahkan berkat itu bagi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Kita melihat bahwa memberi dengan kerelaan hati juga digambarkan oleh Yesus di dalam seorang janda miskin yang memberi persembahan. Ketika itu semua orang berlomba-lomba memberi, tetapi janda ini memberikan 2 keping perak yang dia miliki. Berarti pemberian, ketika dia memberi, Yesus berkata dia istimewa. Kenapa janda ini dikatakan istimewa? Bukankah dia memberi sedikit? Hanya 2 peser yang dia beri. Di sini kita melihat bahwa pemberian tidak terletak berapa banyak yang harus kita beri. Tetapi terletak pada kerelaan hati yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang lain. Janda ini memberikan seluruh nafkahnya, seluruh penyerahan apa yang dia punya kepada Tuhan. Dan Yesus katakan dia istimewa. Yesus katakan bahwa pemberian janda ini adalah yang terbaik yang dia berikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, bagaimana kita memberikan dengan rela kepada Tuhan, kepada orang lain dan sesama yang ada di sekeliling kita. Kalau Yesus mengajarkan kita tentang hal memberi, itu berarti bahwa kelimpahan itu ada di dalam Tuhan. Itu berarti bahwa Tuhan menyediakan segala berkat itu bagi kita, dan berkat itu ada dan tersedia. Tetapi ketika kita mengitnya, kita mempertahankan, kita terpaksa untuk memberi, berkat itu tidak akan turun kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu di dalam firman Tuhan kita belajar bagaimana Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak pilihannya, orang-orang kesayangannya. Bagaimana kita belajar memberi dengan sukarela. Memberi dengan sukarela memiliki 2 arti. Yang pertama, memberi dengan penuh penyerahan, tanpa menuntut apapun dari orang yang kita beri. Dan yang kedua adalah memberi dengan keikhlasan, dengan hati yang tulus, menyerahkan seluruh yang kita punya menjadi milik orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi, ada seorang bapak memiliki seekor sapi betina. Dan sapi itu pada waktu itu sedang hamil. Lalu bapak ini membuat keputusan, saya akan memberi kepada Tuhan kalau sapi ini sudah melahirkan. 2 minggu kemudian sapi ini melahirkan dan 2 ekor anak sapi. Kemudian istrinya bertanya kepada suaminya, anak mana yang kau mau berikan kepada Tuhan? Lalu suaminya bilang, biar saja, tunggu. Kalau sapi ini sudah besar, saya akan buat keputusan. Sapi mana yang akan saya berikan kepada Tuhan. Lalu sapinya ditaruh di kandang. Bapak ini mencari rumput, memberi makan, sampai sapi ini bertumbuh dengan sangat bagus. Tetapi sebulan kemudian di negeri itu ada penyakit sampar, sehingga seekor sapi, anak sapi harus mati. Lalu bapak ini datang ke kandang dan dia melihat anak sapinya mati. Dia terkejut, kenapa sapinya mati? Lalu dia pulang ke rumah dan dia berkata kepada istrinya, istriku, sapinya Tuhan mati. Lalu istrinya bilang, sapinya Tuhan? Ya. Lalu dia bilang, sejak kapan itu jadi sapinya Tuhan? Bukankah kamu belum buat keputusan? Lalu suaminya ini bilang, iya, tadi di kandang waktu saya lihat sapi itu mati, saya berkata itu sapinya Tuhan. Itu miliknya Tuhan, itu bagiannya Tuhan. Itu sudah yang saya berikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ini hanya sebuah ilustrasi. Tetapi menunjukkan bahwa ketidakrelaan di dalam Bapak ini untuk memberikan kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita memberi yang terbaik kepadanya. Bahkan memberi dengan kerelaan hati kita, apa yang kita miliki yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Kerelaan, beri dengan kerelaan, di sini tidak berbicara harus memiliki harta yang banyak. Kita harus menjadi orang yang kaya, memiliki berlimpah-limpah, baru kita memberi kepada orang lain. Tetapi apa yang ada pada kita yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan dan kita belajar bagaimana kita ikhlas, kita tulus memberi kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Poin yang kedua, bagaimana supaya pemberian kita menjadi istimewa
adalah memberi dengan kasih. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua adalah memberi dengan kasih. Memberi adalah wujud daripada kasih Allah. Di dalam firman Tuhan dalam Kisah 20 ayat 35 berkata bahwa terlebih baik memberi daripada menerima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, memberi dengan kasih memiliki dua bagian. Yang pertama adalah memberi dengan penyerahan diri. Saudara, kita melihat contoh yang sempurna yang memberi dengan kasih adalah Tuhan Yesus. Minggu-minggu ini kita merayakan Prapaskah, menyambut Hari Raya Paskah, dan kita melihat betapa besar pengorbanan Yesus, di mana Dia memberikan dirinya kepada kita. Yesus adalah contoh dan teladan yang paling sempurna seorang yang memberi dengan kasih. Di dalam Yohanes digambarkan bahwa kasih Yesus itu sempurna. Kasih Yesus itu penuh dengan kerelaan. Dan kasih Yesus yang memberikan dirinya itu adalah kasih yang perfect. Nah saudara, kata kasih berasal dari bahasa Ibrani, ada kata ahava. Ahava ini di bagian aksara tengah itu ada kata he. Kata he artinya memberi atau pemberian. Jadi kalau kita melihat dari arti kata kasih, itu adalah memberi dengan suatu penyerahan diri yang total. Nah, dan ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika manusia berada di dalam dosa, ketika manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, Yesus memberi hidupnya, Yesus memberi dirinya untuk bisa menebus dosa itu. Yesus memberi dirinya sebagai tebusan, memberi dengan kasih tanpa menuntut, tanpa meminta balasan, tanpa menuntut manusia itu, dengan kerelaan hatinya supaya manusia bisa ditebus dosanya. Dan Yesus menggambarkan kasih Allah yang besar, kasih yang sempurna, di mana pengorbanannya yang ada di atas kayu salib. Ketika di atas kayu salib ada 7 perkataan yang Yesus ucapkan, dan yang terakhir dia katakan sudah selesai. Artinya apa yang sedang dia berikan bukan sekedar pemberian yang biasa, tetapi ini suatu pemberian yang dilingkupi dengan kasih yang besar di dalam karya Allah, di mana Yesus sendiri memberikan dirinya supaya manusia menjadi satu dengan Dia. Saudara melihat kok kata kasih yang tadi saya jelaskan yang artinya memberi itu, dari kata itu dijadikan bahwa kamu menjadi aku atau aku menjadi kamu. Jadi ketika kita memberi sesuatu kepada orang, orang itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Artinya ketika pemberian ini dengan kasih menggambarkan bahwa orang yang menerima itu menjadi bagian di dalam hidup orang yang memberi. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus memberikan dirinya dengan kasih, mati di kayu salib, menjadi tebusan dosa manusia. Dia memberikan dengan kasih yang tulus, kasih yang besar, supaya manusia yang berdosa itu hidup di dalam Dia, menjadi satu daging dengan Dia, dan memperoleh penebusan sehingga ada keselamatan di dalam diri manusia itu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memberi dengan kasih berbicara mengenai tindakan. Jadi bukan sekedar kata, tetapi ada sebuah tindakan yang dilakukan. Dan ini Tuhan Yesus lakukan untuk umat manusia. Yesus mengatakan, aku mengasihimu. Tetapi apakah tidak ada yang Yesus lakukan? Yesus menunjukkan kasihnya di atas kayu salib. Yesus
menunjukkan, membuktikan perkataannya dengan memberi dirinya menjadi tebusan bagi manusia di atas kayu salib. Yesus memberikan dirinya mati supaya kita hidup. Yesus yang Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah yang kaya tetapi merelakan dirinya menjadi hamba, menjadi manusia sama seperti kita, supaya diri kita menjadi istimewa, kita menjadi berarti bagi Tuhan, kita memiliki nilai di hadapan Tuhan, kita dihidupkan, kita dibebaskan. Jadi Yesus memberikan kasih yang terlalu besar kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat pengorbanan Tuhan, kita tidak bisa membalas. Amin. Kita mau balas dengan apa? Nggak ada yang bisa kita balas. Yesus hanya menginginkan kehidupan kita menjadi benar di hadapannya. Kehidupan kita mengikuti teladannya. Apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia berikan kepada kita, kita berikan itu kepada orang lain. Ada dua hukum utama yang Yesus ingatkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kata dirimu sendiri artinya kamu menjadi aku menjadi kamu. Apa yang kita beri itu sama dengan kita beri kepada diri kita. Apa yang kita lakukan kepada orang lain sama dengan kita melakukan di dalam diri kita. Itu yang Yesus mau. Jadi Yesus menunjukkan kasih yang nyata, bukti yang real di atas kayu salib. Ini loh kasih yang sesungguhnya. Kasih tidak bicara hanya perkataan, tetapi suatu action, suatu tindakan di mana Yesus melakukannya, menunjukkannya bahwa dia benar-benar mencintai manusia. Dia benar-benar mengasihi manusia sehingga dia rela melakukan apapun. Yang penting manusia selamat. Amin. Itulah kasih. Pemberian Yesus dikatakan istimewa bagi Allah. Pemberian yang sangat istimewa karena pemberian dengan penuh kerelaan, penuh penyerahan diri, dengan kasih yang besar yang tidak ada nilainya, tidak bisa dihitung. Kalau saudara mau hitung kasih Tuhan, tidak bisa. Setiap hari Tuhan beri kita napas yang baru. Amin. Setiap hari Tuhan beri kita kekuatan yang baru. Setiap hari Tuhan beri kita berkat yang baru. Saudara mau hitung nilainya berapa? Enggak ternilai, tidak ternilai. Kasihnya terlalu besar sampai tidak ternilai. Dan kasih itu dikatakan sangat istimewa. Dan Tuhan mau kita memiliki itu di dalam hidup kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jikalau engkau mengasihi aku, engkau tentu melakukan firman-Ku. Hanya itu yang dia minta. Kalau engkau benar-benar mengasihi aku, engkau akan melakukan firman-Ku. Apa firman-Nya? Kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi engkau. Itulah kasih, love. Nah, dan kita orang percaya diharapkan Tuhan untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Di hari-hari kita menyambut Hari Raya Paskah, kita merenungkan betapa besar kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita merenungkan betapa besar kasih yang tidak ternilai yang Tuhan berikan kepada kita. Kita merenungkan betapa besar pemberian yang istimewa yang tidak bisa kita balas itu di dalam hidup kita. Kalau Tuhan tidak mati di kayu salib, tidak ada keselamatan bagi kita. Kalau Yesus tidak memberikan, tidak merelakan dirinya untuk menjadi tebusan, dosa kita tidak akan tertebus. Kita yang harus menggantikan posisi itu dan tidak ada pembebasan di dalam diri manusia. Tetapi Yesus cinta kepada manusia. Dia ingin memberi yang terbaik kepada manusia. Dia mengasihi manusia dengan kasih yang sempurna, everlasting love. Tuhan memberi dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak ada akhirnya. Dan dia ingin menyatakan itu kepada kita. Aku mengasihi engkau. Engkau orang yang sangat spesial. Cintaku kepadamu tidak terbatas.
Lalu saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan dan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Mungkin kita tidak memiliki banyak materi, mungkin kita bukan orang yang kaya raya, mungkin kita tidak memiliki banyak hal yang harus kita lakukan ini dan itu. Tetapi satu hal yang kita lakukan, kita belajar dari kebenaran firman, milikilah hati yang kaya. Kisah Rasul 20 ayat 35, terlebih baik memberi daripada menerima. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita, itu adalah pengajaran yang luar biasa. Di mana Yesus mengajarkan kepada kita, aku sudah memberi kepadamu hidupku. Aku sudah melakukan yang terbaik bagimu. Dan inilah bagiannya kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sama kita. Kita dapat memberi dengan kerelaan hati kita. Dengan kerelaan hati kita artinya kita memberi dengan penuh penyerahan. Kita memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dan kita juga dapat memberi dengan kasih. Di mana yang Yesus ajarkan kepada kita, itulah kasih yang sesungguhnya. Kasih membutuhkan pengorbanan. Hanya orang-orang yang mau berkorban bisa memberi dengan kerelaan. Kasih membutuhkan tindakan. Hanya orang-orang yang mengerti tentang nilai sebuah kasih, dia bisa memberi dengan tindakan dan mampu memberikan yang terbaik buat Tuhan dan sesama. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dua kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini. Bagaimana supaya pemberian kita menjadi pemberian yang istimewa. Yang pertama, berilah dengan kerelaan hati. Yang kedua, berilah dengan kasih seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan.